inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia gitu loh. Saat kami mendengarkan firman-Nya, sangat kami mendengar Yesus firman-Nya itu. Narasi yang kau sampaikan tadi, datanya di mana? Ketika kau menyembah kepada Bapa, berarti kau menyembah kepada firman, yaitu Yesus. Kata menyembah, dengar dulu. Kata menyembah inilah yang harus kau tuntut nanti sama aku sampai kiamat pun. Kata harus menyembah Bapa dan Yesus seperti yang Yesus Bapa katakan, nggak bakalan ada oleh Faruk. Jangan batasi dirimu dengan pemikiran itu. Ketika tidak ada, kenapa kau berani berbicara di luar konteks Bibelmu? Bukan, ini loh. Dari tadi kita berbicara berdasarkan kebohongan saja. Faruk, dengar. Saat kamu katakan menyembah yang kamu maksud itu seperti apa? Harus saya sholatin 5 waktu. Harus saya sujud kepada dia tiap hari gitu. Contohnya kalian kan. Kalau itu kok nggak usah repot-repot, kok tinggal buka KBBI, makna dari menyembah. Gitu. Menyembah itu oke, udah buka. Nah, makna dari KBBI ya, dari KBBI kita katakan ya, menyembah, kita cari ya, menyembah. Iya, oke. Menyembah pasti nanti memuliakan, menghormati, itu kok nongol itu. Nah, saat saya menyembah Yesus, sama seperti saya menyembah orang tua saya loh. Apa salahnya saya menyembah Tuhan saya, menyembah orang tua saya? Tapi bukankah saya tidak akan pernah saya sembah orang tua saya sebagai sesembahan yang ilahi seperti Bapak? Benar. Kan itu perbedaannya. Jadi kamu membatasi pikiranmu ini KBBI menyembah gitu loh. Ini KBBI, dalam KBBI pernyataan sembah itu pernyataan hormat dan khidmat dikatakan dengan cara menangkap. Jawab ya, aku ada kerjaan bentar. Dengar dulu ya, Abang Faruk. Penghormatan yang dilakukan kan gitu, dengan penuh dengan hikmat ya. Maaf Bang Faruk, saya ingin menyampaikan sesuatu Bang Faruk. Istri saya sudah bingung dengan semua ini. Insya Allah istri saya hari ini mualaf. Alhamdulillah. Nah, tidak ada kecemasan. Alhamdulillah. Semoga kalau saya sudah mengganggu acara ini. Saya mohon maaf kalau pertanyaan saya salah seperti itu. Siap, makasih Pak Angkel ya. Terima kasih ya Bang Faruk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi pandiangan ya. Menyembah menyatakan hormat dan khidmat, ya, menghormat dengan sembah atau perkataan ditujukan kepada yang dimuliakan, ya. Demikian dari kata hang tuah atau datang seraya berkata dengan hormat, simpu hormat dan penuh takzim, sujud hormat dan khidmat. Jadi intinya kata menyembah ini ya, kita menunjukkan pengagungan kita kepada sosok itu dengan kita merendahkan diri kita kepada sosok itu tersebut, gitu loh. Penghormatan yang kita berikan kepada sosok itu, di mana penghormatan itu tidak layak diberikan kepada seluruh makhluk kecuali hanya kepada dia, gitu loh. Maka saya tanya kepadamu, jika memang kau katakan ya, ketika kalian menyembah kepada Bapa, maka secara otomatis kalian menyembah kepada firman yaitu Yesus, di mana Bapa memberikan pernyataan seperti itu? Di mana? Pandiangan. Why? Ini bahasa Prancisnya menseret. Kalau kita mengikuti asumsimu seperti itu, kau mau menyatakan Yesus itu berhala bagi Bapa? Aku lagi ada kerjaan. Bro Wai, jawab. Kan udah aku bilang tadi Bro Wai. Jawab aja dia, gampang itu semua. Jawab aja. Jawab sama Wai aja. Aku lagi ada kerjaan bentar. Dia ada kerjaan katanya. Nanti bilang lagi, Wai, kucingku melahirkan, bilang. Begitu naik ke atas kalian punya kerjaan kalian jadinya. Begitu dilontarkan pertanyaan sama kalian, tiba-tiba kalian punya kerjaan, jadi sibuk kalian semua. Bang Faruk. Ya, silakan Wai, ditanggapi Wai. Ini Bang, kami menyembah Allah yang satu. Karena di dalam membawa dalilnya Bang ya, di Injil Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Seperti itu Bang. Jawabnya singkat aja Bang. Bagaimana bisa Yesus dan Bapa adalah satu, sementara Yesus menyatakan Bapa lebih besar daripada aku? Coba kau satukan dulu, ya
roda atau ban mobil dengan ring 24 dengan pelak mobil yang ring 16. Satukan dulu, bisa nggak? Mana bisa? Yesus saja menyatakan bahwasanya Bapa yang mengutus dia itu lebih besar daripada dia. Yesus kan apa yang menjadi rupa manusia, Bang, supaya Apa? orang Gimana? mengenal Yesus itu Allah yang menjadi manusia, supaya orang mengenal lebih dalam lagi Allah Bapa itu gimana. Kalau Nah, kalian mengenal Allah kalian gimana, Bang? ini buktinya lagi. Masuk lagi. Ya, ini buktinya lagi kalau tuh masih Kristen, why? Gak ada pernah Yesus mengatakan aku adalah Allah yang jadi manusia, nggak ada. Makanya aku bilang, ya, penghujat Bible sesungguhnya itu adalah Kristen. Pembentur Bible sendiri itu adalah Kristen, ya. Yang mengingkari dan menghina Bible itu sendiri Kristen. Karena apa? Kalian selalu mengatakan tentang Bible di mana dalam Bible tidak tertulis apa yang kalian katakan. Tidak ada pernyataan Yesus mengatakan aku adalah Allah yang jadi manusia, tidak ada. Bahkan sampai dia duduk di sebelah kanan Bapa, yang tertulis dalam kitab Markus mengatakan, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia. Dari dia dilahirkan sampai dia diangkat kepada Bapa, dia tetap anak manusia. Bahkan bilangan 23 pun mengatakan hal yang serupa, bahwasanya Allah bukan manusia. Sekarang saya tanya, di mana datanya? Allah menjadi manusia, di mana datanya? Why? Di mana datanya? Yesus menyatakan dirinya adalah Allah yang jadi manusia, di mana datanya? Why? Menseret bahasa Arab, bahasa Prancisnya itu menseret. Oke, anak apa ini? Anak singkong, selamat bergabung anak singkong. Anak singkong. Tadi waktu melawan angkel itu bersuara kau apa? Bandiangan. Wodododo. Giliran awak yang masuk, jawab dulu ayah, aku ada kerjaan. Gitu. Biayanya macam kompak kali dia mau yang lain kan. Begitu masuk jumpa lawannya, wai jawab dulu wai, aku ada kerjaan. Tapi kalau bukan lawannya, berdiskusi besar suaranya. Sama. Apologet Oten pun gitu semua gayanya. Kalau menghadapi yang bukan apologet, tapi begitu ketemu sama apologet, ngomong pun nggak dikasih, awak ngomong nggak dikasih. Jangankan ngomong, bernapas pun nggak dikasih bernapas. Di Pemaloten ini bernapas pun kita nggak dikasih. Padahal ditanyain kita, tapi nggak dikasih kita napas. Oke. Anak singkong, selamat bergabung anak singkong. Anak singkong, turunlah dulu bangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laiku Hasian Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cair dong. Diberkatilah kau Bang Irwansyah. Diberkatilah istri. Tanggung Bang Irwansyah satu lagi untuk anakmu. Silakan Neko, Le Kaisar. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengar di bawah sahabatku semua, dan sudah ada saya kutip beberapa perkataan dari narasi tetangga kita RT 16 dengan Bang Faruk dan teman-teman sebelumnya. Boleh kalian rekam dan jadikan VT. Ada tertulis kisah para pembuat kejahatan, bilangin dan bilangan kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Mbak Mur dan Kang Masmur ayat 1 terpakur, pasal 2 mengatur butir 3 main catur.
Ada 5 penulis kafir para tersesat lama, mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua, menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma. Kami mendengarnya tertawa, senyum dan manja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai namaku dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Kafir penyembah klakson motor legenda, kalau naik cuma congor doktrin dan dogma. Bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah. Lalu berubah seperti reinkarnasi menjadi kura-kura ninja. Mendingan kau sembah karung pupuk urea. Dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, otak kafir kosong seperti tabung gas kiloan, sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan, termasuk kalian yang sangat membosankan. Dia berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portabel. Dia tidak pernah menyuruh merbusana parlente style. Kok malah kalian necis, seksi, terlihat mentel. Ingat, Al-Quran menantang setiap zaman. Al-Quran menantang setiap kezaliman. Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang, cari di dalam satu kesalahan. Akal rasional menuntut kemampuan agar selaras dengan logika keimanan. Akal berharmonisasi pada tuntunan menjadikan manusia berakal dan beriman. Akal tolak ukur kita untuk membedakan siapa manusia dan siapa Tuhan yang sesembahan. Akal tolak ukur untuk hati menetapkan dia Tuhan pencipta dan bayi manusia ciptaan. Kalian kafir sesat, ajaran sampah daur ulang. Sedikit berpikirlah agar tidak dibilang jalang. Fitnahan kau kotor seperti hewan parakang. Dasar iblis penyesat, penyembah pararang. Sekian, terima gaji, stay tune, lanjut, Leku. Oh, diturun ke tadi, Le. Tapi kok lagi kerja? Iya, ada pelangganku tadi. Jadi Paman Kaisar barusan saya dengar kafir-kafir ya. Boleh benar? Itu kamu. Oke, Itu kamu. Saya akan jawab. Saya adalah Kristen kafir. Segala kemuliaan benar saya. Kebanggaan saya dikatakan orang Islam sebagai kafir. Karena apa? Saya menutup diri dari nabinya dan Tuhannya yang ada di abad ke-7 yang bernama Allah SWT. Karena itu bukan kebenaran bagi kami. Itu adalah Tuhan ciptaan dari Gua Hira. Oke? Oke. Jadi gini pandangan. Suatu Ketika kau kehormatan dikatakan menarasikan Islam itu, kafir. Iya, Karena itu pandangan. kebohongan. Pandangan. Ketika kau Ya, mengatakan sama seperti siapa? itu, dengar dulu, ketika kau berstatement seperti itu sinonimnya itu, persamaan katanya itu, ketika kau mengaku saya adalah kafir, begini, itu sama halnya kau mengatakan sama halnya kau mengatakan kau adalah babi, kau Tidak apa-apa. Lebih baik saya dikatakan babi, tapi dengan teman-teman Kristen dan Muslim, lebih baik saya dikatakan babi, tapi kelakuan saya tidak ada seperti yang di sini. Itu dengar teman-teman Kristen. Kami dikatakan Islam babi, asal jangan kelakuan seperti babi. Lanjut. Siapapun kalian gulung semua. Kalau Kafir mana yang berotak manusia? enggak, aku Le Kaisar. Ya, Leku. Aku nggak mau diskusi sama babi lain mau diskusi. Tidak, Leku. Tidak. Karena gini Leku. Mereka ini tidak paham bahasa Indonesia, tidak paham namanya berhitung. 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1. Bahkan KBBI pun dilantam sama mereka. Jadi mereka tidak paham bahasa Indonesia, taunya bahasa domba. Itu saja. Mantap, takut kamu.
Enggak, bukan apa, balik kamu Cemen aja kamu, lah, Pandiangan. pakai aja Aku rok nggak mau itu. diskusi. Aku nggak mau diskusi sama babi, Pandiangan. Nggak mau aku. Nggak mau aku.